Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Yuni Fatma, Rio Syahputra, dan Sahara Matra akan mempresentasikan dua paper. Yang pertama yaitu The Information Content of Annual Earning Announcement Before tahun 1968. Yang kedua, An Empirical Evaluation of Accounting Income Number oleh Bell and Brown tahun 1968. Berikut presentasi kami. Baiklah, pembahasan pertama yaitu tentang artikel yang berjudul An Empirical Evaluation of Accounting Income Number. Dan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah yang pertama yaitu pendahuluannya, yang kedua data dan result. Pertama, pendahuluan. Yang dikutip oleh Canning tahun 1929, dia berpendapat bahwa adanya perbedaan pendapat mengenai income numbers atau hasil perhitungan akuntansi yang kurang memiliki arti dan diragukan manfaatnya. Karena alasan tersebutlah muncul kajian dari penelitian Bell and Brown yang dikutip oleh Watts and Zimmerman tahun 1986 yang menanyakan pertama yaitu apakah accounting earnings merefleksikan faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham, dan yang kedua apakah earnings announcement memiliki informasi konten atau information content pada pasar saham. Pembahasan empirical test. Dalam hal ini terdapat perkembangan terakhir mengenai capital theory. Dalam teori tersebut disebutkan bahwa pasar kapital itu efisien dan unbiased karena jika informasi berguna dalam membentuk harga aset modal, lalu pasar tersebut akan menyesuaikan harga aset terhadap informasi tersebut dengan cepat tanpa meninggalkan kesempatan untuk perolehan yang abnormal lebih lanjut, yang dikutip oleh Samuelson tahun 1965. Dan menurut Scholes 1967, dia dapat membuktikan bahwa income report memiliki informasi konten atau information content. Pada kajian ini dibahas dua alternatif model sebagai berikut. Yang pertama yaitu income yang diharapkan oleh pasar, dan yang kedua mengamati reaksi pasar pada saat ekspektasi tidak terwujud. Dan selanjutnya pembahasan tentang expected and unexpected income changes. Dalam beberapa penelitian, 30-40% dari perubahan rata-rata EPS perusahaan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian yang ada, yang dikutip oleh Bell and Brown tahun 1967. Dan perubahan pada income dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi yang disebut dengan economy wide, dan kebijakan perusahaan yang disebut dengan policy effects. Dari kedua pengaruh dua komponen tersebut yang merupakan economy wide and policy effects berjalan secara simultan, maka hubungan tersebut harus digambarkan secara bergabung yang disebut dengan jointly. Selain itu, peningkatannya menggunakan statistik regresi linear yang disebut OLS. Terdapat perubahan rata-rata income perusahaan lainnya di pasar modal atau market index terhadap perusahaan income dari perusahaan dengan koefisien di mana data-data yang digunakan adalah sampai dengan 1 tahun. Selanjutnya, the unexpected income yang disebut juga dengan actual income tahunan yang diumumkan atau expected income pada saat income diumumkan. Terdapat dua hal dalam hal ini. Pertama yaitu positive unexpected income. Terdapat kategori yang dimana actual income besar dari expected income, maka good news for investors. Yang kedua, negative unexpected income, di mana actual income lebih kecil daripada expected income, maka itu disebut bad news for investors. Pembahasan selanjutnya yaitu market reaction. Menurut Bell and Brown tahun 1968, dia menguji hubungan antara sign dari unexpected earnings terhadap rata-rata abnormal rates of return. Dan prediksi hasil ujinya terdapat kenaikan unexpected earnings akan bersamaan dengan terjadinya positive rates of return, sedangkan penurunan nilai unexpected return akan bersamaan dengan terjadinya negative abnormal rates of return. Harga saham dan rates of return dari holding stocks cenderung bergerak searah. Dan hasil studi periode Maret 1944 sampai dengan Desember 1960 menunjukkan sekitar 30-40% variabilitas dari rate of return saham berhubungan dengan market wide effect yang dikutip oleh King tahun 1966.
Pengaruh informasi market wide terhadap rate of return dari investasi saham satu perusahaan diestimasi dengan menggunakan regresi linear melalui prediksi nilai harga saham perusahaan tersebut relatif dengan market index of return yang dikutip oleh Fama et al. Tahun 1967. Selanjutnya yaitu econometric issues. Dalam hal ini, asumsi yang digunakan pada OLS Income Regression Model nomor 1 yang di atas adalah bahwa market index dan unexpected income change adalah tidak berhubungan. Dan selanjutnya berkaitan dengan model OLS Income Regression Model, terdapat beberapa kerancuan asumsi bahwa yang pertama, market index mengandung return dari perusahaan yang bersangkutan menurut King tahun 1966, serta dipengaruhi oleh kondisi industri menurut Bloom tahun 1968. Selain itu, Fisher Index dihitung berdasarkan data seluruh saham yang terdaftar di NYSE, di mana return dari saham perusahaan yang diuji hanya sebagian kecil saja dari indeks tersebut. Yang kedua, berdasarkan prediksi bahwa pada bulan-bulan tertentu sekitar tanggal pelaporan, the expected dari perusahaan yang diuji adalah non-zero. Hal ini juga menunjukkan kondisi bias. Maka ringkasan dari hal tersebut, yang pertama yaitu peneliti berasumsi bahwa penggunaan informasi sekitar perusahaan di luar periode mampu mencerminkan hanya kehadiran informasi pasar yang menyinggung seluruh perusahaan. Yang kedua, peneliti mengidentifikasi dampak dari informasi yang menyinggung perusahaan secara individual. Dua ukuran model ekspektasi pendapatan dasar yaitu pertama, model regresi yaitu dua ukuran pendapatan, net income dan EPS variabel 1 dan variabel 2. Yang kedua, model naif yaitu satu ukuran pendapatan atau EPS variabel 3. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang data. Yang pertama yaitu income numbers. Dalam hal ini dilakukan untuk pengujian autokorelasi, yaitu untuk menguji apakah perubahan income secara serial terkorelasi. Yang kedua, hasil yang diperoleh adalah tidak. Itu berarti maksudnya adalah earning mengikuti gerakan random walk. Data yang kedua yaitu tanggal pengumuman laporan tahunan. Wall Street Journal mempublikasikan 3 jenis pengumuman annual report. Yang pertama yaitu forecast of the year's income. Dan yang kedua, preliminary report yang digunakan sebagai tanggal pengumuman oleh Ball and Brown. Yang ketiga, complete annual report. Dan terdapat kesimpulan telah terjadi penurunan yang sifatnya konstan atau declining steady selama periode pengujian. Data yang ketiga yaitu stock prices. Data yang digunakan adalah closing prices pada NYSX yang telah disesuaikan dengan dividend and capital changes. Dalam inclusion criteria, perusahaan yang disertakan dalam penelitian harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu data penghasilan ada pada rekaman Kopustra dari tahun 1946 sampai 1966. Yang kedua, tahun fiskal berakhir pada 31 Desember. Yang ketiga, data harga tersedia pada rekaman CRSP setidaknya untuk 100 bulan. Yang keempat, tanggal pengumuman WSG tersedia. Setelah pengujian dari penelitian ini, terdapat spesifik result. Yang pertama, ada sedikit perbedaan antara hasil pada dua model regresi variabel. Dan yang kedua, tabel 6 mengklarifikasikan tanda variabel kesalahan prediksi pada masing-masing variabel. Variabel 3 atau naive model lebih bagus untuk membentuk portofolio bagi perusahaan dengan negative forecast errors. Dan yang ketiga, adanya kemungkinan sampel yang dapat menghasilkan hasil penelitian yang bias. Walaupun bias tersebut tidak akan berdampak pada hasil, akan tetapi hal tersebut perlu diingat ketika melakukan interpretasi. Peneliti juga menghitung hasil dari model regresi menggunakan definisi tambahan dari income. Yang pertama, cash flow sebagai proxy dari operating income and net income for non-recurring items. Yang selanjutnya yaitu pengujian API dan Chi-square pada tabel 5 menyarankan bahwa untuk variabel 3, hubungan antar tanda dari kesalahan income forecast dan residual return saham berlaku sampai 2 bulan setelah pengumuman. Dan selanjutnya adalah the value of annual net income relative to other sources of information.
Dari beberapa angka perhitungan model yang digunakan peneliti, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sekitar 75% dari nilai seluruh informasi yang muncul dapat di-offset dan hanya 25% yang tersedia. Dari 25% yang tersedia, sekitar setengahnya dapat diasosiasikan sebagai informasi yang terkandung pada reported income. Dua kesimpulan lainnya yang tidak berhubungan dengan bukti adalah, pertama, dari nilai informasi yang terkandung pada reported income tidak lebih dari sekitar 10 sampai dengan 15% dan tidak diantisipasi pada bulan yang dilaporkan. Yang kedua, nilai informasi yang disatukan dengan income number pada saat dirilis oleh konstitusi secara rata-rata hanya 20% dari nilai seluruh informasi yang sampai ke pasar pada bulan tersebut. Hasil yang didapat adalah bias secara sistematis bertentangan dengan temuan pada laporan akuntansi yang disebabkan oleh, pertama, the assumption that stock prices are from transaction which have taken place simultaneously at the end of the month. Dan yang kedua, the assumption that there are no errors in the data. Dan yang ketiga, the discrete nature of stock price quotation. Dan selanjutnya, the presumed validity of the errors in the forecast models. Dan yang kelima, the regression estimates of the income forecast errors being random variables, which implies that some misclassification of the true earnings forecast errors are inevitable. Baiklah, saya Yuni Fatma akan menjelaskan paper tentang The Information Content of Annual Earning Announcement oleh Beaufort tahun 1968. Latar belakang penelitian ini adalah laba dikatakan memiliki information content jika mampu mendorong perubahan penilaian investor terhadap distribusi probabilitas perubahan return atau harga saham yang dijelaskan oleh perubahan harga. Nah, selanjutnya mampu mendorong atau menggeser posisi portofolio investor individual melalui pembelian atau penjualan saham yang dijelaskan oleh perubahan volume. Nah, contoh dalam hal ini adalah suatu informasi mungkin tidak mengubah ekspektasi pasar, namun akan mengubah ekspektasi investor individual. Nah, dengan demikian perubahan volume akan lebih sensitif dibandingkan perubahan harga. Fakta menunjukkan bahwa istilah pendapatan adalah variabel penjelas yang paling penting dalam persamaan penilaian. Kesalahan dalam pengukuran laba sangat besar sehingga akan lebih baik untuk memperkirakan harga saham biasa langsung dari variabel instrumentalnya dibanding dengan menggunakan laba sebagai perantara. Nah, meskipun pendapatan dapat menyampaikan informasi, namun ada sumber lain yang tersedia bagi investor yang pada dasarnya berisi informasi yang sama, namun lebih tepat waktu. Sehingga dari argumen ini, laporan pendapatan memiliki sedikit atau tidak adanya konten informasi. Artikel ini adalah pembuktian kegunaan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan. Nah, tujuan penelitian ini memiliki tujuan meneliti secara empiris reaksi investor terhadap pengumuman laba yang ditujukan melalui perubahan harga saham dan volume saham yang dalam beberapa minggu di sekitar tanggal pengumuman. Penelitian ini menguji yang pertama, apakah rata-rata perubahan harga lebih besar ketika laba dilaporkan dibanding waktu lainnya dalam suatu periode. Yang kedua, apakah rata-rata perubahan volume lebih besar ketika laba dilaporkan dibanding waktu lainnya dalam suatu periode. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder. Metode pengujian hipotesisnya itu event study, di mana studi peristiwa yang merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Nah, penelitian ini memiliki sampel 506 pengumuman dari 143 perusahaan selama periode 1961 sampai 1965, yaitu 261 minggu. Sampel yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan 6 kriteria. Yang pertama itu berat beda dalam Komstat,
anggota New York Securities Exchange. Yang ketiga, tahun fiskal selain 31 Desember. Yang keempat, tidak ada pengumuman laba dalam minggu yang dilaporkan. Yang kelima, tidak ada stock split dalam minggu yang dilaporkan. Yang keenam, laba yang dimuat dalam Wall Street Journal kurang dari 20 dalam setahun. Sekian penjelasan dari saya. Baiklah, saya Sarah Matra akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai pembahasan hasil penelitian. Nah, dalam penelitian ini memiliki dua pembahasan. Yang pertama yaitu before melakukan penelitian tanpa menyesuaikan pengaruh harga pasar. Nah, volume dihitung untuk setiap minggu dalam periode laporan untuk setiap pengumuman laba. Kemudian volume tersebut dirata-ratakan. Kemudian, untuk volume pada periode non pelaporan yang digunakan sebagai acuan volume normal diperoleh menggunakan mekanisme yang sama. Dan hasil yang diperoleh di sini adalah rata-rata pada 8 minggu sebelum pengumuman berada di bawah normal. Dan volume yang lebih besar sebesar 33% dari normalnya terjadi pada minggu laba yang diumumkan. Dan rata-rata volume di atas normal terjadi pada 4 minggu setelah pengumuman laba. Nah, hal ini menunjukkan bahwa investor menunda mengubah portofolio optimalnya sampai laba diumumkan. Dan yang kedua di sini adalah pertimbangan atas pengaruh market wide event dan noise mendorong before melakukan analisis lebih lanjut dengan meregresikan volume saham perusahaan dalam sampel dan volume pasar pada periode non laporan. Dan hasilnya, meski memiliki potensi bias, namun koefisien korelasi yang kecil mengindikasikan bahwa pengaruh market wide event memiliki kemampuan yang kecil dalam menjelaskan pergerakan volume yang diobservasi. Selain market wide event, pengaruh noise diteliti lebih lanjut melalui analisis volume periode laporan berdasarkan persamaan regresi dengan mengekstrak koefisien regresi dan koefisien korelasi dari periode non pelaporan. Residu yang menggambarkan noise dirata-ratakan untuk masing-masing minggu dalam periode laporan. Residu bernilai 0 menggambarkan kondisi normal, positif berarti volume di atas normal dan sebaliknya. Dan hasil pengujian ini menunjukkan bahwa perilaku yang sama dengan ketika pengaruh pasar tidak disesuaikan. Nah, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata perubahan harga lebih besar ketika laba dilaporkan dibandingkan waktu lainnya dalam suatu periode. Dan yang kedua yaitu rata-rata perubahan volume lebih besar ketika laba dilaporkan dibanding waktu lainnya dalam suatu periode. Selanjutnya yaitu keterbatasan penelitian. Nah, dalam keterbatasan ini kami mendapatkan 4 poin. Yang pertama yaitu adanya bias akibat pemilihan sampel. Yang kedua yaitu keterbatasan indeks yang menyediakan data mingguan dan pembuatannya tidak berdasarkan kapitalisasi pasar. Dan yang ketiga, tidak diketahuinya arah serta magnitud perubahan harga yang dicerminkan melalui perubahan harga saham perusahaan yang diobservasi. Dan yang terakhir itu belum ada alat ukur yang tepat untuk mengukur transaksi dalam satu periode, termasuk volume yang hanya mampu mengukur transaksi yang terjadi secara eksplisit. Sementara transaksi implisit tidak seberapa besar perubahan harga dikarenakan oleh tindakan investor terhadap saham belum dapat disimpulkan. Dan terakhir yaitu saran penelitian. Dengan adanya keterbatasan dalam penelitian ini, seperti bias akibat seleksi sampel, keterbatasan indeks yang digunakan untuk pengukuran perubahan harga di pasar, dan tidak diketahuinya arah serta magnitud perubahan harga yang dicerminkan melalui perubahan harga saham perusahaan yang diobservasi, hal ini membuka kesempatan untuk dilakukannya penelitian di masa yang akan datang. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih.